Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan dengan mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis sebagai tugas besar Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dari Universitas Dian Nusantara tahun 2020. Video ini disusun oleh kami yang beranggotakan Riana Deswita Jasmine dengan nomor NIM 111192175 dan Rizka Purnamasari dengan nomor NIM 111192177 dengan dosen pengampu Ari Apriani SEMM. Silakan disimak penjelasan dari kami ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CSR. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility atau biasa disebut tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan akibat dampak dari adanya perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Dan ini sudah jelas pada dasar hukum yang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, yang menyatakan bahwa setiap perseroan atau perusahaan dalam menjalankan usahanya yang bersangkutan dengan sumber daya alam, masyarakat, wajib menjalankan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dan ruang lingkup CSR terdapat 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang lingkup Corporate Social Responsibility. 1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi komputer atau perangkat lunak yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas. Kedua, keuntungan ekonomis tujuannya adalah demi mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan yang menyangkut semua orang yang terkait dalam bisnis tersebut. Ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Contohnya, terjadi perkelahian antara warga ataupun di kalangan pelajar karena kurangnya kesadaran pelajar ataupun masyarakat terhadap hukum. Dan yang keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Argumen yang menentang dan mendukung perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Di sini terdapat argumen yang menentang CSR. Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan. Biaya keterlibatan sosial dan kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial, serta argumen yang mendukung CSR, yaitu kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah, terbatasnya sumber daya alam, lingkungan sosial yang lebih baik, pertimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, bisnis mempunyai sumber daya yang berguna, serta keuntungan jangka panjang. Prinsip melaksanakan Corporate Social Responsibility atau CSR, prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesinambungan atau sustainability, program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan di sekitarnya. Peduli dan mempertimbangkan dampaknya. CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. CSR yang benar tidak membebani konsumen. Dan terdapat juga manfaat CSR bagi perusahaan. Contohnya, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, serta peluang yang didapatkan untuk mendapatkan penghargaan.
Contoh Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan dari Bank Sentral Asia atau BCA. Praktik ketenagakerjaan kesehatan dan keselamatan kerja. BCA berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan karir pekerja, termasuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kegiatan untuk mendukung praktik ketenagakerjaan dan K3 diantaranya 1. Kesetaraan gender dan kesempatan kerja. 2. Pendidikan dan atau pelatihan. 3. Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. 4. Sarana dan keselamatan kerja. 5. Kesehatan pekerja. Tanggung jawab pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan. Pada tahun 2019, BCA memulai dengan mengembangkan visi dan misi keuangan berkelanjutan, membentuk unit kerja subdivisi Environment Sustainability Governance atau ESG, serta mengimplementasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan. BCA percaya bahwa perjalanan ini memerlukan waktu yang panjang, namun mereka berkeyakinan bahwa dengan berjalannya bersama, seluruh pemangku kepentingan semuanya dapat berkontribusi untuk membangun Indonesia. Lingkungan hidup. Budaya ramah lingkungan juga diterapkan dalam kegiatan operasional bank, antara lain mengatur suhu pendingin ruangan, memadamkan lampu pada saat jam istirahat atau lampu pada area yang tidak digunakan, dan melakukan kampanye hemat air. Mendorong peran nasabah untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui sistem e-statement untuk tabungan, giro, dan tagihan kartu kredit, pilihan tarik tunai di ATM tanpa struk, ATM Star, e-branch, serta solusi perbankan digital. Solusi perbankan yang terbaru di tahun 2019 yaitu pembukaan rekening secara online melalui mobile BCA. Kerjasama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation merupakan organisasi yang aktif mengembangkan program pelestarian dan konservasi habitat orangutan. Mendukung kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon, kegiatan dilakukan di bawah program New Trees yang diperkasai oleh WWF Indonesia, yaitu penghijauan bibir pantai dan penanaman pohon mangrove sebagai upaya pencegahan abrasi. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan. BCA mengembangkan program kegiatan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility bertajuk Bakti BCA yang merupakan program pemberdayaan masyarakat. Program dikembangkan tidak hanya untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga perbaikan kondisi lingkungan hidup dan kegiatan lain yang mendukung SDGs. Implementasi Bakti BCA dilakukan melalui 3 pilar, yaitu solusi cerdas, solusi sinergi, dan solusi bisnis unggul. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Sampai sekarang, ada 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun tujuan dalam pembuatan makalah dan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan hukum bisnis, serta meningkatkan pengetahuan penulis, pembaca, dan penonton tentang etika dan hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.